أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya, wasiat itu, setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Surat Al-Baqarah ayat 180, ayat 181 dan ayat 182. Alhamdulillah, biaunillah, biidnillah, biridhoillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mampu untuk beramal yang soleh, mudah-mudahan tardohu, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan iman dan takwa kita ini tetap tumbuh bersemi, berkembang dengan subur, dan mudah-mudahan bisa berbuah manfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, maupun umat yang ada di bumi ini. Doa-doa kita senantiasa mudah-mudahan umat yang hatinya masih mati, yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mudah-mudahan Allah memberikan taubatan nasuha sehingga iman dan takwa akan dimilikinya, sehingga ucapannya baik, hatinya baik, pikirannya baik, dan seluruh perbuatannya baik, dan mudah-mudahan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat di surat 20, namanya surat Toha ayat 15. Jadi kematian itu memang misteri, jadi datangnya itu tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita mau berpikir, mau tafakur, mau berzikir, mau membaca Al-Quran ini, ya kita pasti akan tahu. Ya, misalnya kalau mau hujan itu pasti ada tanda-tandanya. Kalau orang mau mati juga ada tanda-tandanya. Bisa dilihat di surat Toha ayat 15. Oleh karena itu mari kita senantiasa bersiap, selalu beriman takwa dimanapun kita berada, dan kapanpun mari kita tetap untuk beriman dan takwa. Kemudian di surat Toha ayat 55, jadi di bumi ini, di bumi NKRI ini, di bumi Indonesia ini, kita berdiam diri, kita bermukim, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan hidup di bumi Indonesia ini. Mari bumi ini kita cintai dengan cara beriman dan bertakwa, menjadi pribadi yang baik, warga bumi yang baik. Semoga nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi nanti di perut bumi ini, nanti kita setelah mati kita dikuburkan, dan dari perut bumi ini juga kita akan dibangkitkan. Kemudian ayat
Kemudian surat kedua ayat 150 sampai 157. Jadi berbagai macam ujian dan cobaan itu mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita akan sabar menghadapinya. Ingat bahwa musibah itu membawa hikmah, ya. Mudah-mudahan dengan ujian itu kita mampu melewatinya dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita lulus. Ingat hidup yang husnul di surat Ali Imran 102 sampai 200. Jadi orang-orang yang senantiasa beriman takwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan husnul khotimah. Surat 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita perhatikan pada surat yang kita kaji pada hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180, 181 dan 182. Secara umum menurut bunyi ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dengan datangnya tanda-tanda bahwa dia akan mati, kewajiban berwasiat bagi orang-orang yang mempunyai harta agar sesudah mati dapat disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada ibu bapak dan karib kerabatnya dengan baik, adil dan wajar. Para ulama mujtahid dalam menetapkan suatu hukum wasiat yang positif dari ayat 180 surat Al-Baqarah ini memerlukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat-ayat lain dalam Al-Quran dan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang ada hubungannya dengan persoalan ini, sehingga mereka menghasilkan pendapat-pendapat antara lain. 1. Jumhur ulama memberikan pendapat bahwa ayat wasiat 180 ini telah dinasahkan atau dihapus hukumnya oleh ayat-ayat harta waris yang diturunkan dengan terperinci pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dengan alasan antara lain sebagai berikut. A. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili. Hadis ini walaupun tidak mutawatir namun telah diterima baik oleh para ulama Islam semenjak dahulu. B. Para ulama sepakat bahwa ayat-ayat harta waris tersebut
diturunkan sesudah ayat wasiat ini. Yang kedua, para ulama yang berpendapat bahwa ayat wasiat ini dinasakh oleh ayat-ayat harta waris terbagi pula kepada dua golongan. Golongan yang pertama mengatakan tidak ada wasiat yang wajib baik kepada kerabat yang ahli waris maupun kerabat yang bukan ahli waris. Golongan kedua berpendapat bahwa yang dinasahkan hanya wasiat kepada kerabat ahli waris saja, sesuai dengan ayat-ayat mawaris itu, tetapi untuk karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, wasiat itu tetap wajib hukumnya sesuai dengan ayat wasiat ini. Yang ketiga, menurut Abu Muslim Al-Isfahani, seorang ulama yang tidak mengakui adanya nasakh dalam ayat-ayat Al-Quran, dan Ibnu Jarir atau Bari, bahwa ayat wasiat 180 ini tidak dinasahkan oleh ayat-ayat mawaris dengan alasan antara lain: A, tidak ada pertentangan antara ayat wasiat dengan ayat-ayat mawaris, karena wasiat ini sifatnya pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, seorang ahli waris bisa mendapat bagian dari wasiat sesuai dengan ayat 180 ini, dan dari warisan sesuai dengan ketentuan ayat-ayat harta waris. B, andai kata ada pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat harta waris, maka dapat dikompromikan, yaitu ayat-ayat wasiat ini sifatnya umum, artinya wajib wasiat kepada setiap kerabat baik ahli waris maupun bukan. Sedang ayat-ayat mawaris sifatnya khusus, jadi kewajiban berwasiat itu seperti dalam ayat 180 tetap berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan ayat-ayat harta waris. Pada ayat 180 ini diterangkan lagi bahwa wasiat itu diberlakukan kalau harta yang akan ditinggalkan oleh yang berwasiat itu banyak. Para ulama yang memberi pendapat tentang beberapa banyak jumlah harta yang mengharuskan adanya wasiat. Perincian pendapat para ulama ini dapat diketahui dalam kitab fikih, tetapi bagaimanapun banyaknya dalil yang dikemukakan, pikiran yang sehat dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang ditinggalkan itu tentulah tidak sedikit, sebab wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta yang ditinggalkan. Setelah dikeluarkan lebih dahulu apa yang wajib dikeluarkan seperti utang, dan ongkos seperlunya untuk kepentingan penyelenggaraan jenazah, kalau wasiat itu lebih dari sepertiga maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Kalau ada yang tidak setuju, maka wasiat hanya berlaku sepertiga dari jumlah yang ditinggalkan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan kematian atau ajal untuk menambahkan kebajikan kamu. Riwayat Ad-Daruqutni dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Jadi kalau harta itu sedikit, wasiat tidak pantas dan tidak wajar dikeluarkan. Sesudah itu ayat ini menekankan bahwa apa yang diwasiatkan itu diberikan dan dibagi secara ma'ruf, artinya secara baik, adil dan wajar.
Jangan ada yang menerima sedikit sedang yang lain menerima banyak, kecuali dalam hal-hal yang cukup wajar, yaitu orang yang menerima lebih banyak karena sangat banyak kebutuhannya dibandingkan dengan orang lain. Kemudian ayat yang ke-181. Ayat ini memperingatkan dengan tegas agar wasiat yang telah dibuat jangan diubah oleh siapapun juga. Barang siapa yang mengubah atau menggantinya dan ia telah mengetahui isi yang sebenarnya dari wasiat itu, maka dialah yang akan memikul segala dosa yang tidak dapat dielakkannya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Kemudian terakhir di ayat 182, ayat ini memberikan penjelasan, yaitu kalau seorang merasa khawatir bahwa orang yang berwasiat itu tidak berlaku adil dalam memberikan wasiatnya, maka tidak ada dosa baginya untuk menyuruh yang berwasiat agar berlaku adil dalam memberikan wasiatnya. Apabila seseorang mengetahui bahwa wasiat yang telah dibuat itu ternyata tidak adil, kemudian ia berusaha mendamaikan antara orang-orang yang menerima wasiat itu sehingga terjadi perubahan-perubahan, maka hal itu tidaklah dianggap perubahan yang mengakibatkan dosa, tetapi perubahan dari yang tidak adil kepada yang adil yang disetujui oleh pihak yang menerima bagian dari wasiat itu. Jadi luar biasa, Dek. Jadi ada wasiat ya, Dek. Ada wasiat, makanya mari kita ini dalam hidup ini, mari kita bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Kemudian setelah mendapatkan harta benda itu, mari kita pergunakan dengan cara yang baik yang diridhoi oleh Allah, sehingga apa yang kita makan, apa yang kita minum, sandang, pangan, papan yang akan kita tinggalkan nanti ini menjadi hasanah ya, Dek, menjadi kebaikan bagi anak cucu kita. Mudah-mudahan seluruh peninggalannya ya, peninggalan kita di dunia ini menjadi peninggalan yang baik ya, Dek ya, termasuk amal jariah ya, Dek, termasuk ilmu-ilmu yang bermanfaat, termasuk kita bisa meninggalkan di dunia ini anak cucu dan keluarga yang soleh dan solihah. Itu adalah sebuah prestasi yang tinggi, yang luar biasa, yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa melakukannya, sehingga setelah kita nanti mati, mudah-mudahan kesemuanya itu tetap mengalir kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.